Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadakharun 'alayhim bil ismi wal 'udwan wa ya'tukum usara tafduhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما يعملون. Ini amma ya'malun nama ta'malun nanti. Jadi ini panjang, enggak usah dijelaskan maknanya saja sudah nama ini. Ya, kita enggak usah lebar-lebar mungkin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum kemudian kalian Summa antum kemudian kalian Summa antum kemudian kalian ya haula'i ya wahai ya haula'i wahai haula Bani Israel ini ya haula ya wahai haula Bani Israel ini taqtuluna kalian membunuh taqtuluna yaitu kalian membunuh anfusakum terhadap diri kalian sendiri biqatli ba'dikum dengan membunuh sebagian kalian ketemu belum? Ayat 85. Belum. Summa kemudian antum kalian, adapun kalian ya ula wahai Bani Israel ini, wahai ini aslinya ya Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa menggunakan antum, ada ya haula. Ini sebenarnya ya haula ini mu'taridah. Mu'taridah itu kata sisipan yang berada di antara mubtada dan khobar. Jadi sisipan yang seharusnya cuma cukup dengan antum taqtuluna anfusakum. Ini sebenarnya sudah. Tapi memunculkan struktur kata kalimat mu'taridah ya haula atau disebut dengan sisipan di tengah-tengah sebagai panggilan yadda. Untuk apa? Untuk menarik perhatian dan mencela mereka secara langsung. Jadi ada sesuatu keadaan yang dilakukan oleh Bani Israel pada saat itu dengan menggunakan ya haula. Itu ingin menunjukkan ini loh orang ini. Nah itu. Padahal sebenarnya sudah cukup mubtada dan khobar antum dan taqtuluna. Itu sudah cukup. Tapi di sini dimunculkan yang namanya muqtaridah sisipan untuk memperjelas inilah orangnya. Siapa yang membunuh dirinya, inilah orangnya. Artinya Bani Israel pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqtuluna antum kalian semua ini, taqtuluna yaitu yang membunuh kalian anfusakum terhadap diri kalian sendiri. Kita kemarin sudah bahas minggu yang lalu
bahwa kita satu tubuh antara kita dengan umat Islam lainnya, bagaikan satu tubuh. Ketika satu badan sakit, maka badan yang lain akan juga mestinya merasa sakit, mestinya. Tapi kenyataannya dengan jalannya waktu, malah terkadang kita mendoakan orang lain itu sengsara. Dengki, hasad itu ada pada perjalanan waktu. Malah pengen kok dia diberikan nikmat, kok saya enggak. Jangankan kepada orang lain sesama muslim, kadang sama saudara masih seperti itu. Saudaranya punya kenikmatan, seharusnya kita senang selagi saudara kita Allah berikan kenikmatan, tapi kadang rasa dengki, rasa apa, tidak terima. Kadang ayah cucu sama cucunya ini kadang memperlakukan cucunya kadang berbeda, Pak. Ada yang cucunya memang selalu dipeluk, selalu diperhatikan. Kok anak saya nggak seperti itu? Itu yang kemudian kita harus bijak, bahwa harus senang ketika ponakan, oh juga dia anak saya, namanya darah saya juga. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai saudara kita sakit, kemudian kita merasa senang. Jangan. Kita nanti takut seperti Yahudi. Taqtuluna, yaitu membunuh kalian, anfusakum, terhadap diri kalian. Dengan cara apa? Biqatli ba'dikum ba'dha, dengan membunuh sebagian kalian, ba'dha, dengan sebagian yang lain. Karena memang nanti orang-orang Bani Israel ini akan membunuh orang-orang, akan pecah kongsi, Pak, karena politik dan sebagainya. Terus lanjut dulu. Wa tukhrijuna fariqa, wa tukhrijuna, dan kalian mengusir fariqan, kepada sekelompok minkum, dari kalian sendiri. Jadi nanti itu Bani Israel itu akan mengusir kepada Bani Israel lainnya. Orang Yahudi itu nanti akan mengusir kepada Yahudi lainnya. Min diyarihim, dari kampung halaman Farik. Min diyarihim, dari kampung halaman Farik. Jadi dari rumah-rumah mereka, di kampung-kampung halaman mereka, di desa mereka, mereka usir. Tadhaharuna, yang saling menolong kalian. Tadhaharuna, yang saling menolong kalian. Ini sebenarnya tadhaharuna ini sebenarnya menjadi hal dalam keadaan tadhaharuna, ya, dalam keadaan saling menolong kalian, sebenarnya seperti itu. Artinya mereka ini pecah kongsi, kata saya tadi itu. Terus dulu. Fihi, di dalam lafaz tadhaharun, fihi, di dalam lafaz, yaitu dalam tadhaharun, idwamut ta'i, ialah mengidwamkan ta fil asli, di dalam huruf asalnya, fil ta'i, ke dalam lafaz dha. Tadhaharun ini asalnya tatadhaharuna. Ada dua ta sebenarnya di dalam lafaz tadhaharuna, tatadhaharuna. Jadi memang ada namanya di dalam kaidah itu hadfu min awaili, hadful min awail. Jadi ada namanya itu penghematan huruf. Jadi pengarang kitab ini menghafuz awal kata yang asalnya tatadhaharuna dirubah menjadi tadhaharun. Salah satunya boleh dihapus ketika ada tak bersamaan di dalam huruf mudharaah. Boleh. Makanya di sini disebut wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain bitahfifi, dibaca ringan. Karena memang tadinya ada yang membaca tasdid. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain, di dalam suatu bacaan fi bitahfifi, dibaca ringan. Ala hadfiha, membuang ta. Ala hadfiha, atas membuang ta, yang bermakna tata'awanuna. Maknanya adalah kalian saling tolong menolong. Jadi sebenarnya
mereka itu saling tolong menolong. Tolong menolong apa? Alaihim atas mereka farid bil ismi, dengan sebuah dosa. Bil ismi dengan dosa. Alaihim atas mereka farid. Farid itu siapa? Kelompok yang lain dari orang-orang Yahudi yang mana mereka itu usir, yang mana mereka perangin. Sama-sama kelompok itu diusir. Asalnya at-tadaharuna, kalau dengan tasdid ataknya dimasukkan. Kalau bitafif tatadaharuna, dibuang ataknya karena ada dua atak yang sama, akhirnya menjadi tadaharuna. Boleh. Yang dibuang tak yang mana? Tak kedua, bukan tak yang pertama. Kenapa? Karena tak pertama adalah mudharaah, kata kerja sedang. Kalau ini mana penting, kalau tak pertama tidak boleh dibuang. Yang dibuang adalah tak aslinya yang dibuang. Memang di sini ada lima ragam kombinasi bacaan mutawatir pada potongan ayat ini. Terus setelah ini lanjut. Jadi mereka itu saling tolong menolong di dalam kemaksiatan, di dalam dosa. Wal udwani dan permusuhan. Wal udwani dan permusuhan. Abdulni, kezaliman. Abdulni, kezaliman. Jadi mereka ini tolong menolong di dalam melakukan dosa dan juga permusuhan di dalam melakukan kezaliman. Wa iyyatukum usara wa fi qira'atin asra. Jadi saya cerita singkat. Jadi di dalam sejarah konfliknya Yahudi dengan Yahudi yang lain itu, ini pecah kongsi, Pak. Ada namanya, kita kan kenal Bani Israel, 3 Bani yang besar kata kemarin itu kan. Bani Qainqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Jadi mereka Qainqa ini tereliminasi awal. Qainqa. Jadi yang bertahan itu Nadir dan Quraidah. Jadi terjadilah pecah kongsi politik antara Bani Quraidah ini bersekutu, Pak. Bani Quraidah itu bersekutu dengan suku Aus. Suku Aus itu suku betul-betul orang-orang Madinah, asli Madinah. Sedangkan Bani Nadir bersekutu dengan suku Arab yang namanya Khazraj. Ketika suku Aus dan Khazraj ini berperang, kedua Yahudi ini ikut mengangkat senjata membela sekutu masing-masing. Akibatnya sesama Yahudi saling membunuh dan saling mengusir. Ini konflik yang ada di dalam Bani Israel atau Bani Yahudi. Jadi memang ada dulu itu Bani di Madinah yang namanya Bani suku Aus dan Khazraj. Ini asli Madinah, asli bangsa Arab yang kelak ini menjadi kaum Ansor. Suku Aus, suku Khazraj yang nanti ini menjadi kaum Ansor, para penolong para muhajirin. Dan keunikannya, mereka ini tidak memiliki nabi. Karena memang bangsa Arab sebelum-sebelumnya tidak punya nabi. Orang Madinah tidak punya. Sehinggalah diutus Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan suku Yahudi. Kita tahu suku Yahudi ini atau Quraidah dan Nadir yang ada di dalam tafsir ini, karena Qainqa kata tadi itu sudah tereliminasi di awal, datang belakangan ke Madinah,
Iya, ke Madinah, ke Yasrib. Menumpang hidup di Madinah dalam kondisi ekonomi politik yang lemah. Demi bertahan hidup, mereka melakukan taktik politik. Di antaranya adalah memecah belah dengan cara bersekutu kepada kaum-kaum Yahudi lain, dengan kubu-kubu orang Arab yang berbeda-beda. Pada akhirnya karena bersekutu kepada yang lain, akhirnya berperang sesama satu kubu sebenarnya nanti itu. Terus lanjut dulu. Terus wa iyyatukum jika datang siapa farik kum kepada kalian. Wa iyyatukum dan jika datang siapa farik ini adalah sekelompok tadi itu, kum kepada kalian, usara dalam keadaan tawanan, dalam keadaan ditawan, wa fi qira'atin dan di dalam suatu bacaan atau bacaan yang lain asroh, lafaz asroh. Jadi di dalam ada yang membaca asroh. Ketika mereka datang orang-orang Yahudi yang lain itu kepada orang Yahudi yang lain, tafduhum kalian menepus hum kepada farik. Ketika mereka ditawan, mereka bebaskan, Pak. Nah, ini kan kemarin ada 4 perkara yang kemudian 2-nya mereka langgar, tapi 2 lainnya tidak mereka langgar. Di antara yang mereka lakukan adalah memang terbiasa mereka membebaskan tawanan-tawanan dari kaum Yahudi. Tafduhum kalian menebus hum kepada farik. Wa fi qira'atin dan di dalam bacaan yang lain tafaduhum. Nah, ini tafaduhum. Ada yang membaca pakai alif, tufaduhum, saling ditebus, atau tafaduhum. Fa'ala yufa'ilu, berarti tufaduhum, saling menebus kalian. Namanya enggak fa'il, musyarakah. Di dalam yang lain baca menggunakan tufaduhum, yakni maknanya adalah tunfiduna minal asri bil mali ghairihi, tunfiduna menyelamatkan kalian hum kepada farid minal asra dari tawanan, bil mali dengan harta ghairi atau selain harta, selain mal. Tafduhum kalian menebus, wa fi qiraati tufaduhum, di dalam bacaan yang lain adalah tufaduhum. Artinya adalah tunfiduna menyelamatkan kalian hum kepada farik minal asra dari tawanan bil mali dengan harta ghairi atau selain harta. Tapi mereka itu ketika ditawan kalian sangat dengan sigap. Kalau punya harta ya dengan harta, kalau bisa negosiasi ya dengan negosiasi. Terus wa adapun penebusan itu mimma dari apa, uhidda atau mimma termasuk apa, uhidda yang dijanjikan ilayhim kepada mereka Bani Israel atau kepada Farid boleh. Wa adapun penebusan itu mimma termasuk apa atau termasuk sesuatu uhidda yang dijanjikan ilayhim kepada mereka Israel atau Farid. Karena Israel sama Farid sama saja. Bani Israel. Terus wahwa adapun atau wahwa padahal itu, wahwa padahal itu, makna wahwa ini asya'nu yaitu dhamir sya'an, ai sya'ni, ai asya'nu
Nah, ini dhamir sya'an, ini wa huwa ini adalah dhamir sya'an. Jadi dhamir sya'an ini adalah kata ganti dhamir yang digunakan di awal kalimat biasanya, Pak, untuk merujuk kepada sesuatu urusan, kisah, peristiwa yang akan dijelaskan di dalam tafsir atau di dalam kitab-kitab yang terdapat setelah dhamir sya'an. Jadi ini adalah kata ganti urusan atau perkara. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab terjemah itu titik 3 biasanya kalau memaknai di pesantren-pesantren. Di Banten juga begitu, Ustaz. Kalau dhamir sya'an pakai titik-titik 3 itu. Sya'an. Jadi dhamir biasanya kan dhamir itu merujuk ke depan. Ini malah ke belakang. Kepada proses-proses yang akan terjadi, urusan-urusan yang terjadi setelah dhamir sya'an ini. Ciri-ciri dhamir sya'an itu biasanya ada di awal. Biasanya selalu mudakkar, wa huwa kan mudakkar. Kalau maskuli kalau feminim wa hiya. Nah, ini biasanya dhamir sya'an itu menggunakan wa huwa biasanya. Tidak memiliki rujukan sebelumnya, tidak merujuk kepada lafaz-lafaz apa sebelumnya. Fungsinya apa? Penekanan. Untuk menarik perhatian pendengar bahwa apa yang akan dibahas ini perkara yang sangat penting atau agung. Jadi wa huwa, nah ini wa huwa, padahal itu muharramun alaikum ikhrajuhum. Ini adalah perkara penting nanti itu. Ini adalah dhamir sya'an. Contohnya lagi, qul huwallahu. Allahnya ada di depan apa di belakang wa? Nah, di belakang. Sehingga huwanya itu adalah penjelas bahwa apa yang terjadi setelah wa ini adalah perkara penting atau agung. Itu adalah dhamir sya'an. Makanya qul huwa, adapun Allah, padahal Allahnya ada di belakang, seharusnya kan dhamir merujuk ke depan. Terus ya ayat pertama kan qul huwallahu, bukan qul Allahu. Nah, ini yang dimaksud dengan dhamir sya'an. Ya, ini sebenarnya kedudukannya Ustaz Ansori ini. Cuma karena ada di tafsir ya, kita jelaskan tipis-tipis. Terus ya banyak sekali, innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya itu, bahwasanya, biasanya begitu bahasa-bahasa Indonesia, bahwasanya, sesungguhnya, padahalnya itu kembali ke belakang. La yuhibbul mustakbirin. Kalau seumpamanya bentuk dhamir sya'an ini berfungsi sebagai apa? Isim inna. La yuhibbul mustakbirin. Biasanya memang berupa dhamir. Dhamirnya adalah laki-laki maskulin. Maskulin. Terus apa dhamir yang ini kan dhamir sya'an, kita katakan bahwa setelah dhamir ini, dhamir sya'an mestinya adalah perkara yang penting atau yang agung. Wa adapun atau padahal itu muharramun yang diharamkan alaikum atas kalian. Muharramun yang diharamkan alaikum atas kalian, ikhrajuhum apa mengusir farik. Ikhrajuhum apa mengusir farik. Nah itu kan perkara itu, perbuatan itu, dhamir sya'an itu kan urusan, perkara, ya peristiwa, itu dhamir sya'an. Bahwa peristiwa pengusiran itu adalah haram bagi orang-orang Bani Israel. Ayat ini muttasilun, yaitu bersambung biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, wa tukhrijuna. Ini bersambung ayat ini dengan wa tukhrijuna. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum tadakharuna alaihim bil ismi wal udwan. Ini ayat wa huwa muharramun alaikum irrajum, ini bersambung dengan ini. Wal jumlah, tu adapun jumlah bainahuma, di antara keduanya, tukhrijuna dan ikhrajuhum ini, i'tiradun ialah sisipan. I'tiradun ialah sisipan
Ya sama kayak tadi itu ya haula. Jadi saya makan nasi. Saya makan nasi ini kan kalimatnya ya. Kemudian di antara saya dan nasi itu ada kalimat yang berbeda yang tidak berkenaan atau ada penekanan yang berbeda yang tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Hanya ingin menjelaskan, saya makan roti. Saya adalah Wahid, orang ini ini makan roti. Padahal cukup saya makan, tapi masih ada nama saya, biodatanya, CV-nya apa dan kurikulum VT-nya disebutkan semua. Padahal intinya saya makan nasi. Itu muqtaridah, tirad, sisipan. Ayat ni kama khurrima, kama sebagaimana khurrima diharamkan tarkul fidai, meninggalkan tebusan. Jadi mengusir itu sebenarnya diharamkan sebagaimana diharamkan pula meninggalkan tebusan. Jadi jangan dipilih-pilih, tebusannya ditebus tapi mereka mengusir. Seharusnya mereka tidak mengusir dan juga menebus. Karena memang dilarang untuk tidak menebus, untuk meninggalkan tebusan itu memang dilarang, juga tidak boleh mengusir. Wa kana, dan ada Quraidatu, siapa Quraidah, Bani Quraidah halafu bersekutu al-Ausa terhadap kabilah Aus. Jadi mereka ini orang-orang Bani Israel ini bersekutu dengan Bani Aus. Wan Nadiru, sedangkan Bani Nadir, Al-Khusraja bersekutu dengan suku Khazraj. Terus fakana maka ada kullu farikin dari fakana maka ada kullu farikin, siapa tiap-tiap kelompok atau tiap-tiap golongan yuqatiluna, maksudnya di sini golongan Yahudi ya. Fakana maka ada kullu farikin, tiap-tiap golongan Yahudi, yuqatiluna, saling berperang. Siapa kullun? Saling berperang siapa kullun? Jadi wakanat, dan ada Quraidah tu, siapa Bani Quraidah. Bani Quraidah ini khalafu bersekutu. Bani Quraidah Bani Israel ya. Khalafu bersekutu al-Ausa dengan kabilah Aus. Jadi Bani Quraidah ini bersekutu dengan kabilah Aus, penduduk asli Madinah. Wan Nadiru, dan Nadir, penduduk suku Nadir, Yahudi Nadir bersekutu dengan Khazraja, yaitu dengan Khazraj. Fakana kullu farikin, maka ada tiap-tiap golongan Yahudi ini yuqatilu, saling berperang, ma'hulafaihi, beserta sekutu kullu farik. Jadi mereka itu saling berperang dengan sekutu mereka masing-masing. Jadi yang siapa tadi? Kalau Bani Quraidah bersekutu dengan Aus ini kan berperang dengan Khazraj. Otomatis mereka membela sekutu masing-masing. Quraidah membela Aus dan Nadir membela Khazraj. Wa yukharribuh,
dan menghancurkan siapa kullu farik ini diyarahum terhadap kampung atau rumah-rumah ya, kampung halaman Yahudi yang lain. Ini aja biar gampang. Diyarahum terhadap Yahudi yang lain. Wa yukhrijuhum dan mengusir siapa kullu farik hum kepada Yahudi yang lain. Jadi malah mereka itu saling mengusir sesama Yahudi. Intinya dari kalimat wa yukharribu diyarahum wa yukhrijuhum. Jadi mereka itu saling mengusir, saling menghancurkan satu sama lain. Begitu. Bisa dipahami ini. Faida usiru. Faida maka jika usiru ditawan siapa Yahudi, fadauhum maka menebus siapa kullu farid hum terhadap Yahudi yang lain tadi. Kalau mereka ditahan malah ditebus. Ini kalau ditahan malah ditebus. Terus wakanu dan ada siapa Yahudi idza su'ilu jika ditanya siapa Yahudi lima tuqatilunahum lima mengapa tuqatiluna kalian memerangi hum kepada Yahudi yang lain wa tufdunahum dan kalian menebus wa tafdunahum dan kalian menebus atau sekaligus kalian menebusum kepada Yahudi yang lain. Kenapa kamu memerangi dia padahal kalian sekaligus menebus mereka? Ya kan aneh Pak, diperangi kemudian ditebus. Kalau mereka menjawab, umirna bil fidai, umirna kami diperintah bil fidai dengan atau untuk menebus. Ya kami kan diperintah untuk menebus. Fayuqalu maka ditanya, falima tuqatilunahum, mengapa kalian memerangi mereka? Bukankah memerangi mereka ini juga tidak boleh? Ya. Di dalam Taurat ajarannya tidak boleh, malah dibahasakan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Saking dianggapnya satu-satu badan, satu-satu sama lain seperti kita muslim. Fayaquluna maka mereka menjawab hayaan karena malu. Ini karena malu malah sampai membunuh, sampai memerangi. Hayaan karena malu akan antus tadallah. Karena jelas. Terus Qala ta'ala Allah berfirman afatu'minuna bi ba'dil kitab afatu'minuna apakah kalian beriman bi ba'dil kitab terhadap sebagian isi kitab, artinya kitab Taurat ya. Apa isinya kitab Taurat yang mereka imani? Wa huwa al-fida'u wa adapun ba'dul kitab ini al-fida'u ialah al-fida' menebus. Wa takfuruna dan kalian mengingkari wa takfuruna dan kalian mengingkari, kalian ingkar bi ba'din terhadap sebagian yang lain. Apa yang mereka ingkari itu? Wa huwa tarkul qatli, wa huwa adapun ba'dun yang lain ini bi ba'din yang di depan wa takfuruna bi ba'din ini bi ba'd ialah tarkul qatli, yaitu larangan membunuh, wa ikhraji dan larangan mengusir, ay tarkul ikhraj wal mudakharati dan larangan bersekutu.
Bukankah di dalam Taurat itu juga ada larangan membunuh, larangan mengusir, larangan untuk bersekutu di dalam berbuat maksiat? Tapi kenapa kalian ini hanya yang diamalkan adalah penebusan saja? Nah ini. Fama jaza'u, maka tidak ada balasan. Fama jaza'u man, maka tidak ada balasan bagi orang yaf'alu, yang melakukan siapa man zalika, terhadap hal tersebut. Afatu minu nabi ba'dil kitab, maksudnya terhadap afatu minu nabi ba'dil kitab wa tafuru nabi ba'din, yaitu melakukan beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari kepada sebagian yang lain. Minkum, dari kalian, illa hisyun, kecuali kehinaan. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang melakukan ayat-ayat yang diamalkan separuh-paruh daripada di antara kalian, kecuali yang didapatkan adalah khizyun, kehinaan. Apa artinya khizyun ini? Hawanun wa dhallun, kerendahan, kehinaan. Hawanun, kehinaan. Wadhallun, dan kerendahan. Fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia. Fi hayatid dunia, di dalam kehidupan. Hawanun, kehinaan, yakni kehinaan, atau panjenengan bisa maknai kenistaan. Wadallun, dan kerendahan. Hizyun, kehinaan. Hawanun, kenistaan. Wadallun, dan fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Ya panjenengan, makanya kita ini orang-orang yang menyuruh, kemudian dia menyuruh perkara wajib ataupun ibadah atau kebaikan, kemudian dia menjauhi apa yang diperintah atau melarang sesuatu maksiat, kemudian dia mendatangi. Ini digambarkan kalau di dalam kitab Dardir, ketika Rasulullah SAW diperjalankan atau Isra, mereka akan digunting lidahnya. Nyuruh kebaikan tapi ternyata tidak mendatangi kebaikan, melarang keburukan tapi dia malah datang kepada keburukan. Lidahnya dipotong. Nah, itu yang dipotong-potong kalau ngelihat itu ustaz nanti. Waqad khuzu, dan telah dihinakan mereka Yahudi biqatli Qaridata, dengan membunuhnya Qaridah. Biqatli Quraidata, dengan dibunuhnya Bani Quraidah. Jadi mereka itu dihinakan. Jadi mereka dihinakan Bani Quraidah. Terus, jadi mereka itu dihinakan dengan cara khuzu fi biqatli Quraidata, mereka itu dihinakan. Khuzu, dihinakan biqatli Quraidata, dengan dibunuhnya Quraidah. Wa nafyin Nadir, dan diusirnya Bani Nadir ila Sami, ke negara Sam. Jadi hukuman Bani Quraidah, pengarang kitab ini mencatat peristiwa penting pasca perang Khandaq atau Azab. Bani Quraidah ini dihukum karena melakukan pengkhianatan militer. Pengkhianatan militer yang dia lakukan, ternyata mereka ini berkoalisi dengan kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk menyerang Muslim dari dalam Madinah.
Jadi orang-orang Quraisy itu setelah perginya Nabi Muhammad hijrah tidak selesai, masih menyusun rencana. Bekerja samalah dengan Quraidah. Nah, yang disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Ketika mereka kalah, mereka diminta agar mengadili orang-orang Bani Nadir, Bani Quraidah itu. Yang mengadili adalah Sa'ad bin Mu'adz dulu itu. Ini adalah tokoh suku Aus, mantan sekutu dekat mereka. Ternyata yang mengadili mereka adalah orang-orang sekutu mereka sendiri. Ini adalah dihinakannya mereka di situ. Namun pada saat itu Sa'ad memutuskan untuk berdasarkan hukuman itu kepada kitab suci mereka sendiri di dalam kitab Taurat. Jadi para pria yang ikut berperang itu dieksekusi mati sekitar 700 orang. Dibunuh. Sementara wanita-wanita dan anak-anak ditawan. Catatan ini memang lebih kuat menyebutkan peristiwa ini terjadi pada awal tahun 5 Hijriah. Walaupun ada yang mengatakan 4 Hijriah. Jadi mereka terhinanya adalah ketika mereka ternyata yang membunuh, yang menghukum adalah sekutu mereka sendiri. Ketika kalah di dalam berkoalisi dengan orang-orang Quraisy. Terus. Wa nafyi an-nadhir ila Syam, dan mengusir ini. Diusirnya Bani Nadir ila Syami dan ila Syami kepada negara Syam. Wa darbul jizyati, dan atau serta ditarik jizyah, upeti. Ya mereka yang tinggal ya ditarik upeti, enggak hidup enak. Ya karena tadi itu ya mereka buat tidak baik sih sama muslim. Wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat nanti yuradduna, dikembalikan siapa Yahudi ila azaddil azabi, pada siksa, pada yang sangat keras, pada azab yang sangat keras. Ternyata di yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti mereka malah ditunggu dengan azab yang lebih pedih lagi. Padahal di dunia sudah dihinakan, tapi ternyata ditunggu lagi. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun bil ya'i wat ta'i. Wa mallahu, tidaklah Allah, bighafilin, tidak pernah lalai Allah. Allah tidaklah pernah lalai Allah amma, dari apa ya'maluna atau ta'maluna. Kalau ya'maluna, apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Kalau ta'maluna, apa yang kalian kerjakan. Allah tidak pernah lepas, Pak, tidak pernah lalai. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Jadi kita ini tidak bisa lepas daripada pantauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini apapun yang kita bicarakan, insya Allah bicara dengan sesuatu yang baik. Walaupun terkadang kita nyerempet kepada sesuatu, tapi kita sebenarnya intinya adalah bagaimana kita tidak mengikuti jejaknya, itu sebagai pelajaran kepada kita semua. Karena kita sudah mendapatkan pelajaran dari itu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.